Oke, bismillah. Eh, Oke teman-teman, ini saya akan coba bahas detail proses pekerjaannya, bagaimana progres printing progresnya. Ya kalau tadi pembagiannya ada paper transport, kemudian option, kemudian ada lagi section configuration, ya ada scanner dan segala macamnya. Nah ini saya fokus pada pembahasan kali ini saya akan fokus ke printing section, bagaimana cara dia printing, bagaimana si mesin Developin Neo 360 ini mencetak dari mulai memberikan sinyal photoelectric conversion, nah, ini tahapan ini sampai kertas itu keluar kertas itu tertransfer, image tertransfer ke kertas dan proses pembersihan sampai dia bisa buat lagi. Oke. Ya baik, untuk foto electric conversion ini sebagai data atau sumber utama masuknya job ya, baik dari hasil scanning yang tentunya dalam metode fotokopi tentunya ada proses scanning di awal baru ntar proses printing, atau dalam metode printing ada proses pemindahan data dari komputer, dari printer driver dirubah bahasanya menjadi printer language yang dimengerti oleh si printer. Nah itu adalah foto electric conversion atau data-data yang digunakan dan kemudian masuk ke dalam controllernya mesin. Controller mesin akan membagi menjadi beberapa warna ya, tentunya sesuai sama printing unit ini ada cyan, magenta, yellow, dan black, menjadi 4 warna diseparasikan olehnya. Kemudian setelah diseparasikan dibagi-bagi jobnya atau signal fotoelektrik tersebut ke masing-masing red unit. Jadi kalau kita lihat komponen red unitnya seperti ini, inilah dia red unitnya, di mana di situ ada satu polygon mirror. Ini yang saya deketin dengan kursornya adalah polygon mirror. Ini adalah polygon mirror. Ya, jadi polygon mirror itu bentuknya kayak kaca banyak sisi ya. Ada yang 7 sisi, ada yang 4 sisi tergantung mesinnya. Kalau untuk mesin color ini 7 sisi. Kalau mesin hitam putih 4 sisi, tergantung jenis mesin dan speed yang digunakan oleh mesin tersebut. Kemudian polygon mirror ini ada 4 laser beam. Laser beamnya kebetulan nggak kelihatan di gambar ini, di ilustrasi ini. Jadi laser beamnya itu menerima sinyal dari masing-masing warna tadi. Jadi laser beamnya cyan, kemudian laser beamnya magenta, laser beamnya yellow dan black, masing-masing menembakkan laser ke masing-masing drum. Nah, ini drumnya, photoconduktor drum. Ada ini drum yellow, drum magenta, drum cyan, dan drum black. Oke. Di gambar ini saya menggunakan sampel mesin 360 ya. 360 kan tentunya retitan digabung. Sini dibagi, tapi meskipun unitnya digabung cuman lasernya masing-masing. Karena image-nya masing-masing. Oke, kemudian ini photoconduktor atau OPC drum itu perputarannya seperti yang saya arahkan seperti ini. Sebelum dia ditembak laser oleh laser exposure yang nomor 5, tentunya dia sudah di-charging dulu, diberikan muatan negatif, ya diberikan muatan negatif oleh charging ke seluruh permukaan drum. Jadi muatan negatif itu akan menembak ke sini ke permukaan drum. Seluruhnya dikasih muatan negatif. Jangan lihat kursor saya yang positif itu adalah icon magnifier atau loop. Nah ini dia. Biar enak banget. Ini dikasih muatan negatif, kemudian seluruh permukaannya tanpa membatasi area yang mau dia mana image area atau non image area, semuanya dikasih negatif dulu. Setelah itu kerjanya si laser exposure nanti mendischarge, menghilangkan muatan negatif tersebut menjadi image area. Jadi yang nanti image-nya itu akan dihilangkan muatannya oleh laser exposure, dihilangkan muatan negatif tersebut. Jadi bukan dikasih positif ya, cuman dihilangkan muatannya. Kemudian muatan yang dihilangkan tersebut nanti sudah diisi lagi oleh developing unit. Ini yellow ya, magenta. Developing unit ini ada developing roller yang ini. Ini ada 2 roller sebenarnya yang bawah. Ini ada developing screw, lower sama upper. Ini adalah TCR sensornya, gambar ini. Kemudian ini adalah developing roller, yaitu roll magnet. Roll magnet tersebut mengikat serbuk besi, yaitu yang disebut dengan namanya developer. Tapi serbuk besi tersebut mengikat toner. Jadi dia di sela-sela serbuk besi itu ada toner. Toner itu tidak ada magnetnya, jadi dia bisa pindah kemana saja. Hanya saja toner tersebut memiliki muatan, yaitu muatan negatif. Nah, muatan negatif itu yang di toner akan mengajak toner pindah ke area yang sudah di-discharge oleh laser tadi. Artinya sudah tidak ada muatannya di OPC, di permukaan OPC ini, di permukaan drum tersebut. Yang tadi tidak ada muatannya akan diisi oleh toner yang bermuatan negatif. Yang ada muatan negatif tentunya toner tidak akan pindah karena sama-sama negatif, dia akan tolak menolak. Dia akan mengisi bagian yang kosong saja.
Toner itu akan mengisi bagian yang kosong saja yang muatannya negatif tersebut, kemudian membuat image di sini. Cuman image di sini sudah dibagi per warna, artinya yellow hanya warna yellownya saja, magenta hanya warna magenta saja, cyan dan black seterusnya. Jadi tidak ada penumpukan gambar di sini karena masih masing-masing ya. Kemudian yellow tertransfer ke permukaan transfer belt. Oke, dia berjalan seiring pergerakannya dibantu oleh first image transfer yang nomor 7 ini. Ini roller, masing-masing ini ada roller. Roller ini muatannya positif. Sama kayak transfer roller di mesin hitam putih, muatannya positif. Di mana muatan positif ini akan menarik muatan negatif yang di permukaan toner. Yang di permukaan drum ditarik apa enggak? Ya, kalaupun ditarik dia akan jadi netral karena muatan negatif ketemu positif kan, dan tidak ada fisik yang terpindahkan dari, tidak ada fisik yang tertransfer dari permukaan drum. Kalau hanya muatan yang di permukaan drum aja. Tapi toner yang bermuatan negatif karena dia ada muatan di fisik tonernya, maka dia akan pindah fisik tonernya beserta muatannya ke permukaan transfer belt tersebut. Oke. Dia akan pindah ke sini. Kemudian ini yellow, kemudian ketemu sama magenta. Yellow dan magenta bertemu di sini jadi percampurannya yellow magenta. Kemudian di sini akan ketemu dengan cyan, yellow magenta cyan, kemudian bercampur lagi dengan black, yellow magenta cyan black. Dan kemudian pindah ke second transfer roller. Di sini juga ada roller yang bermuatan positif dan ketemu dengan kertas. Timingnya tepat di sini. Kertas dan tinta yang sudah full color CMYK di sini pindah. Oke. Dalam ukuran A4 itu kan tidak sebesar diameternya drum, ya. Jadi sementara si drum masih memproduksi gambar, dia sudah pindah ke sini. Jadi kertas, ya apalagi yang black ya, yang black ada beberapa yang masih diproduksi oleh laser, tapi kertas sudah sebagian terpindah. Jadi prosesnya sangat cepat sekali karena kalau dia lambat mereproduksikan gambar, maka ketinggalan sama jalurnya kertas, jalan transportasinya. Jadi timingnya sangat cepat sekali. Oke, kemudian perlahan sembari dia produksi, sambil juga tintanya dibawa ke permukaan kertas, ditransfer di kertas di sini, kertas juga berjalan sampai berakhirnya kertas dan masuk ke unit pemanas. Nah, fixing unit masuk ke unit pemanas dan dia akan keluar ke paper exit. Kalau satu muka, kalau dua muka ditarik lagi gambarnya ke sini, ya. Kemudian ditahan di registration roller, kemudian sambil dibuat lagi image yang kedua. Oke, jadi si drumnya tidak berhenti. Kemudian naik lagi ke atas. Nah, itu proses pemindahannya. Kemudian sambil proses pencetakan berlangsung, di sini ada cleaning blade ya, ada cleaning blade dan ada main erase. Jadi main erase ini akan menembakkan ke permukaan drum. Jadi tadi image yang sudah ditransfer akan dihapus oleh main erase ya, berupa LED, lampu LED. Dia menghapus muatannya dihilangkan. Kemudian photoconduktor cleaning atau cleaning blade ini yang biasa disebut sebagai cleaning blade ini akan menghapus sisa toner yang masih menempel di permukaan drum dan dibuang ke toner collection section di depan. Oke. Kemudian setelah dihapus, dicharge lagi oleh charging, kemudian dibuat lagi image-nya oleh red unit dan dikasih toner lagi di developing unit dan seterusnya, berputar terus sampai image-nya selesai prosesnya. Ini yang dilakukan oleh mesin MFP Color ini. Oke, saya ada animasinya, mungkin bisa menjelaskan lebih detail. Nah, kita coba lihat. Oke, ini tahapan awal di mana charging memberikan muatan negatif ke permukaan drum. Oke, negatif charge ke permukaan drum. Seluruh permukaan drum diberikan muatan negatif. Oke. Setelah itu nanti akan di-discharge di area ini. Nah, ini saya ambil ini red unit di bawah ya. Discharge di area ini. Di area ini akan di-discharge. Oke, dihilangkan muatannya oleh red unit dan nantinya ini akan menjadi areanya toner, akan diisi oleh toner nantinya. Muatan negatifnya hilang jadi netral. Oke. Dia. Kemudian toner yang muatannya negatif yang diikat oleh developing, yang putih itu adalah developernya. Oke, developernya. Ini akan mengisi area-area yang kosong, tidak ada muatan negatif dari charging. Ini akan mengisi bagian-bagian itu. Oke, kemudian first transfer roller. Nah, roller transfer yang pertama ini yang bermuatan positif
akan menarik toner yang bermuatan negatif. Muatannya pindah apa enggak? Enggak pindah karena dia tidak ada fisiknya. Yang ada fisiknya hanya tonernya. Bertemu dengan magenta, yellow bertemu dengan magenta. Oke, bertemu dengan cyan dan black. Oke. Dan nantinya keluar dari black sudah full color. Cyan, yellow, magenta, cyan, black pindah ke kertas ketemu dengan second transfer roller yang muatannya juga positif dan dia akan menarik toner yang bermuatannya negatif. Oke. Sisa dari transfer belt tadi yang tidak tertransfer akan dibersihkan oleh cleaning blade atau transfer belt cleaning unit. Jadi unit pembersihan dari transfer belt. Ya, dia berupa blade dan sisa muatan yang ada di permukaan drum akan dinetralkan oleh LED ya, pre-charging lamp atau PCL itu berupa LED, dan sisa tonernya akan dibersihkan oleh cleaning blade. Nah, ini kan tonernya tidak sepenuhnya pindah, ada beberapa toner yang masih tersisa. Ini dibersihkan oleh cleaning blade dan dibuang semuanya ke waste toner box di depan dekat toner supply. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan proses pencetakannya seperti apa, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar dan atau aktif di Google Classroom. Terima kasih, selamat belajar.